Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan nama saya Siti Hardiana. Saya dari kelas 6 shift 2 pagi dari prodi akuntansi. Ingin mempresentasikan beberapa materi metodologi tentang analisis data. Nah, video materi ini adalah salah satu tugas mata kuliah. Langsung saja, di sini ada analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan analisis data? Nah, di sini langsung saja, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul, di mana di dalam kegiatan analisis data ini ada beberapa pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Dan adapun menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Nah, dan menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Adapun yaitu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang mana untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis ini, langkah terakhirnya itu tidak dilakukan. Lanjut, ada pun selanjutnya itu ada teknik analisis data yang mana di dalam penelitian ini menggunakan statistik. Nah, terdapat beberapa statistik, dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitiannya. Di antaranya yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial yang merupakan meliputi ada statistik parametris dan statistik non parametris. Lanjut. Nah, di sini ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Nah, adapun penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya ini. Nah, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampelnya, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, di dalam statistik deskriptif ini dapat digunakan bila si peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampelnya saja. Nah, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil. Nah, akan tetapi bila si peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yaitu teknik statistik inferensial. Lanjut. Nah, yang termasuk dalam statistik deskriptif ini antara lainnya yaitu menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkar, piktogram, perhitungan, modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral. Nah, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi perhitungan prosentase. Nah, di dalam statistik deskripsi juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, yang mana melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Dan hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi atau regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji. Nah, dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji secara signifikasinya saja. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif itu tidak ada uji signifikasinya. Nah, tidak ada taraf kesalahan karena penelitian
tidak termaksud membuat generasi sehingga tidak ada kesalahan generasinya. Nah, lanjut. Di sini ada yang selanjutnya itu statistik inferensial atau sering disebut juga dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Ya, yang mana adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasinya. Nah, statistik inferensial juga digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, yang mana disebut di dalam statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi yang berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat berulang atau probability-nya. Nah, di dalam suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan ini untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, adapun di sini statistik parametris, yang mana statistik ini yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Nah, sedangkan yang statistik non parametris ini yaitu yang digunakan untuk menganalisis data nominal. Nah, di sini yang terakhir cukup sekian pemaparan materi tentang analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.